IHSG sudah dibuka di pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tadi IHSG dibuka di level 6.659,973 dan sampai dengan saat ini IHSG masih bergerak menghijau naik 0,23% ke level 6.600-an tidak terlalu jauh. Kemudian kita lihat turnovernya masih belum begitu besar, 198 miliar rupiah. Saya langsung tanya saja ke Pak Patrick. Pak Patrick, melihat posisi pembukaan IHSG di hari ini masihkah sesuai dengan ekspektasi? Oke, menurut kami ya, ini masih sesuai dengan ekspektasi kami, di mana pelaku pasar itu mencermati ya data inflasi yang semalam keluar ya, mantumatnya yang sesuai dengan proyeksi gitu, di mana mengalami penurunan yang mengakibatkan The Fed ini akan lebih. Lebih berani atau lebih agresif? Oke, Halo? jadi Hmm? masih sesuai ekspektasi ya Pak Patrick ya? Ya, masih sesuai dengan ekspektasi. Oke, tapi hari ini cenderung akan kembali ditutup melemah atau justru ada pembalikan arah Pak Patrick? Oke, kami melihat hari ini bahwa kami melihat akan ditutup itu menguat ya, Hmm, dikarenakan uh, yang tadi sempat saya singgung juga ya. bahwa pelaku pasar itu melihatnya ini sebagai sentimen positif gitu, di mana inflasi Amerika menurun, yang di mana aset Hmm, risiko itu setidaknya tidak akan terlalu berimpact gitu. oke, kita optimis begitu ya untuk indeks harga saham gabungan terutama di perdagangan hari ini. Nah, berbicara soal penurunan yang terjadi di hari kemarin Pak Patrick, ada salah satu saham yang juga turunnya cukup dalam, Aneka Tambang atau Antam di sana turun 6,97%. Apa yang kemudian menyebabkan Antam longsor di perdagangan kemarin, Pak Patrick? Oke, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat Antam ini mengalami penurunan ya, bahkan sampai masuk ke top loser gitu ya, dikarenakan adanya berita bahwa ini ya, kabar mengenai kandasnya Indonesian Battery Corporation ya, di mana Hmm. mereka itu gagal mengakuisisi gitu perusahaan kendaraan listrik asal Jerman, yaitu street scooter gitu. Yang di mana hal itu membuat masyarakat itu merasa bahwa itu menjadi sentimen negatif gitu. Hmm. Dikarenakan kan supaya kita tahu bahwa komoditas nikel ini sedang mengalami penguatan ya, tetapi dikarenakan adanya sentimen internal itu, jadi kinerja Antam ini tertekan karena dalam IBC atau Indonesia Battery Corporation itu Antam punya posisi 25% itu dalam perusahaan joint venture itu. Juga terlihat dari asing yang melakukan distribusi ya pada saham Antam itu sekitar 41,54 miliar. Oke. Di hari sebelumnya juga turun 6,31%. Tadi ada ekspektasi yang bisa kita bilang meleset begitu ya dari gagalnya akuisisi oleh IBC. Tapi melihat Antam di hari ini, apakah prospeknya kembali melemah atau justru ada harapan untuk menguat? Oke, kami melihat sih trennya masih cenderung melemah ya, Hmm. dikarenakan banyaknya kalau kita lihat dari teknikalnya masih banyak tekanan untuk melakukan penjualan gitu. Mungkin butuh Oke. beberapa waktu lagi sampai akan recovery gitu ya, sampai mereda gitu. Oke, recovery beberapa waktu ke depan untuk Antam, jadi memang potensi Nah, pelemahan masih cukup terlihat begitu ya di hari ini. Pemirsa, jika Anda memperhatikan saham Antam yang memang 3 hari berturut-turut mengalami kelesuan begitu ya, silakan saja untuk diperhatikan lebih lanjut. Selain Antam, saya juga ingin tanyakan ada PTBA. Tadi kembali kita sudah bahas sektor batu bara, tapi PTBA sepertinya belum kita highlight yang akan memulai proyek gasifikasinya, terutama menjadi DME. Dan ini sudah siap sebetulnya perusahaan untuk melakukan hal tersebut. PTBA apakah kemudian akhirnya membuat prospek sahamnya juga cukup positif, Pak Patrick? oke, bisa kita lihat, bisa kita tahu juga ya, sempat PTBA itu merupakan emiten batu bara yang ibaratnya pangsa pasarnya mayoritas itu domestik gitu ya. Jadi dengan adanya DMO yang kemarin sempat terjadi itu ibaratnya nggak terlalu signifikan gitu untuk emiten PTBA, karena mereka memang mayoritasnya itu ke domestik gitu. Tapi kalau kita lihat yang kita sempat kita singgung bahwa pembukaan ekspor batu bara ini kan harus dilihat juga ya, bahwa bisa dilakukan emiten yang dapat melakukan ekspor ini kan adalah emiten yang ibaratnya sudah memenuhi kuota DMO-nya gitu. Jadi kita lihat ini bahwa PTBA kan ibaratnya pangsa pasarnya kan domestik. Jadi kami melihat bahwa PTBA ini bisa dengan cepat gitu ya untuk melakukan ekspor untuk memenuhi kuota DMO-nya seperti itu. Oke.
itu untuk PTBA, begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya sentimennya mempengaruhi terhadap prospeknya sendiri. Tapi PTBA level terdekat saja, Pak Patrick, untuk PTBA agar kemudian bisa menjadi acuan mungkin bagi para pemirsa. Oke. Oke, PTBA sih ada di 2850 ya, resisten terdekatnya. Oke, level terdekat untuk PTBA. Silakan saja pemirsa, kembali keputusan kami serahkan kepada Anda. Dan selain PTBA, saya juga ingin menanyakan soal perbankan. Tadi ada satu saham pilihan yang memang belum diulas, ada BMRI atau Bank Mandiri. Bagaimana kemudian perjalanannya sejauh ini untuk BMRI? Masihkah bisa dijadikan pilihan untuk tahun 2022, Pak Patrick? Oke, untuk saham BMRI sendiri ya, saat ini kan dalam fase sideways ya, di mana kalau kita lihat secara teknikalnya, MACD-nya ada potensi golden cross dan juga stokastiknya masih dalam fase uptrend gitu. Itu kita melihat secara teknikalnya masih oke gitu ya. Nah, secara global, secara sentimen makronya kita bisa lihat kalau pertumbuhan kredit itu mengalami pertumbuhan gitu. Di mana dikarenakan adalah mobilitas kita yang sudah mulai berjalan dan juga income masyarakat yang sudah mulai pulih gitu. Juga kita bisa lihat kredit konsumen kita juga meningkat. Nah, sektor bank ini kan kaitannya sangat erat dengan perkreditan ya. Dengan adanya rilis kemarin itu bahwa kredit kita mulai pertumbuhan, saya rasa ini akan menjadi ibaratnya sentimen yang baik ya di tengah tahun pemulihan ini gitu. Oke, menjadi sentimen yang baik terutama bagi perbankan. Apakah kemudian BMRI ada level-level tertentu yang bisa diuji lebih dekat dan bisa menjadi level yang cukup nyaman untuk para pemirsa atau investor? Oke, untuk BMRI ya, kita bisa lihat resisten terdekatnya itu di area 7.350 ya, dengan target price-nya itu ada di area 8.000. Oke, untuk BMRI pemirsa, silakan saja sekali lagi bisa dicatat, bisa dijadikan watchlist, tapi sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Pak Patrick hanya memberikan saran begitu ya, keputusan tetap ada di tangan Anda. Pak Patrick, ini sebetulnya